desa Dayak tertua di jantung Kalimantan. Kisahnya terbentang ratusan tahun yang lalu ketika leluhur orang Dayak memutuskan untuk mengakhiri kehidupan nomaden mereka dan mulai menetap di suatu daerah subur. Konon ada satu pohon yang adalah simbol memulai hidup baru di desa Talekoi. Dalam budaya Dayak, penampilannya yang kuat dan megah telah memicu mitos dan legenda yang membuatnya istimewa dari pohon lainnya. Dia adalah pohon ulin. Dasar anugerah yang di sini ulinnya kok. Bapak Peresto, salah satu warga desa Talekoi yang memiliki hubungan istimewa dengan sang pohon besi. Berawal dari ketertarikannya terhadap lingkungan hidup, sejak usia sangat muda, ia mulai mempelajari tentang pepohonan dan mendalami ilmu tentang pembibitan selama puluhan tahun. Aku sebenarnya puang asli. Nah, puang asli meneng ulun iti rekenan. Cuman dia pas berkeluarga haina sehingga belum meneng hang Talekoi ina selama haut 32 tahun. 30 tahun meneng hang desa Talekoi ina sehingga ngaran antuku ya macam warga ngaran 30 tahun itu kan cukup lama. Dahulu aku kan belajar nih memang hakayu hingga iru sehingga hampe taati perasaan ru anu dekat lah andre kayu kayu. Sebenarnya merawat tanaman mulai dari bibit, menanam, sampai merawat, sampai melihat hutan-hutan, itu soal perasaan. Kalau kita melihara tanaman, kita harus ngerti bahasa tanaman. Amun hanya kuning, tanaman, takkan punya perasaan. Wah, hanya lapar, kurang rano, takkan menyirap. Tanaman rumah teh, wah ada inunnya mate, kejepit. Misalnya kan, takkan punya perusahaan awat hanya itu. Nah kayak amun hanya ikat ketaruh pakai utek dan mau ambil abdiki, pulai back mulai puk, mulai udah selesai. Tapi perasaan nih supaya iru jadi ini mah ngerasa oh udah mati hanya kuat ngemulai. Amun hanya naan perasaan hanya akan berpikir 2-3 hari minimal rokai wah melaiknya nyaru enai ya gembur misalnya sirap. Jadi takkan berpikir bahwa itu ya nanan hingau nyaru. Nah, siru haut ya sini. Oh, dia. Yang besar tuh. Pohon ulin yang dikenal juga dengan sebutan pohon besi ini merupakan jenis pohon eksotik yang bernilai ekonomis tinggi. Ulin dianggap oleh sebagian masyarakat Dayak sebagai pelindung spiritual yang dapat menjaga wilayah adat mereka dari binatang buas dan roh-roh jahat. Iya, betul seperti itu ya.
istimewa ini sebenarnya hanya natinjau hingga segi iruniin lai. Hingga segi nilai ekonomi ini, hingga segi nilai adat istiadat budaya aneh. Nah, hingga segi nilai ekologis nih. Iru saha membuat hanya akan lebih ke lain. Tanaman lain kan main seperti hanya main seperti hanya. Tidak ada pohon seperti ulin itu. Kekuatannya jauh lebih istimewa dari semua pohon. Hanya tahan rayap, tahan perubahan suhu, tahan terendam di tanah berpasir, di tanah liat. Siap terus. Bukan gunaan nih hingga akar sampai ujung pelepah bahkan sampai daun-daun. Itu kelebihan nih ulin. Dan itu tidak ada pohon yang menyamai si ulin ini, si tabudien itu. Dan semua orang ngentara ulin karena kekuatannya itu. Saat ini pohon ulin sulit ditemukan karena mereka terus-menerus diburu oleh para penebang yang mencari peruntungan dari pohon yang tumbuh keras. Di pasar gelap, harga satu batang ulin bisa mencapai 40 juta rupiah. Menebang satu pohon, akibat dari penebangan satu pohon itu akan mematikan 100 pohon. Kita tebang pohon berdiameter 50. Buang, kita tebang. Setelah kita tebang, itu berapa pohon yang kejepit dan kita tebas membersihkan itu. Jadi begawi itu mulai ingka bibit, ngulah bibit memang. Mamai susah payah, mamai mau kakau meranti Sorea. Espil, Sorea momoy meri ngakali buak nih. Kali buak. Iru, nah perlakuan sedemikian rupa, nah sapih dan sebagainya ini bukan murah, ngurus sehenak korek api, nah ngulah bibit iru untuk ditanam. Pada saat aku tadu begawi, hangiru na tuntut daya faktor ekonomi belum, tadu begawi meneng hatumpuk iti belajar menyenso. Kami belajar menyenso, tahu menyenso, buang nereng kayu. Hingga anroh pejari mangga sensor. Dari nainah aku belajar 1 tahunan bekerja khusus ngerawat bibit tina puluhan tahun. Ku hari itu aku menebang pohon. Uyuh ngampi hantai kayu sampai kairo. Lebar dia diameter 70-an rup. Pire 100 tahun niru supaya hanya tahu sampai kairo. Wah aku nging nebeng iro. Hantai kairo nang rente lu pecari kumnya metak 5 tepong pusuk. Buang cangkangnya. Lalu ada seperti belah 2, kita tanam seperti itu. Taruh ini aja. Oh iya. Tapi jangan lupa kamu siram. Oh siap. Jangan taruh di tengah panas. Oh siap Pak. Nah itu. Kayu-kayu sa dilindungi, taati henek puang dilindungi. Ya termasuk ulin. Termasuk ulin sana rawat taati. Itu kan itu hampir punah barak. Pembuatan bibit itu puang murah. Sementara penebangan masih jalan. Menebang harus tahu perkembangan. Apalagi benar langka, mahal. Itu antu kuning tidak bertanggung jawab. Apalagi taati naan lepas lis. Termasuk ulin keluar dari pohon yang dilindungi. Sementara itu dasar mengatakan pohon itu tidak dilindungi karena habitat itu banyak ditemukan. Sehingga hanya puang dilindungi kan seperti itu. Nah taati yang abe sanaan ke dinung pulau ulit namun naniru boleh pasti dilindungi hene. Dia ulitnya termasuk ya seperti antukunin bukan sembarang tanaman, bukan sembarang pohon. Sebelumnya, ulin tercatat sebagai pohon lindung yang tidak bisa dijual. Namun, pada tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghapus pohon ulin dari daftar pohon yang dilindungi. Aku pribadi yang hidup selalu berdampingan dengan hutan merasa sangat prihatin dan sakit hati.
Keberadaan ulin juga semakin tertindas akibat rusaknya hutan hujan tropis dengan laju deforestasi yang semakin meningkat. Menurut data Greenpeace Indonesia, deforestasi meningkat dari angka sebelumnya 2,45 juta hektar selama periode 2003 sampai 2011 menjadi 4,8 juta hektar selama 2011 sampai 2019. Saat ini, bersama dengan para pemuda setempat yang didukung oleh Runway Loom Foundation dan Youth in Landscape, Paperesto sedang mengerjakan proyek pembibitan ulin. Adapun bibit tersebut ditumbuhkan dari biji ulin yang dihasilkan oleh pohon besi tertua di Desa Talekoi. Proyek ini sendiri adalah awal dari rencana pengembangan pusat konservasi ulin di Kalimantan Tengah. Dia bola tanahnya nggak apa-apa, bagian bawahnya jangan sampai bola tanah yang ada akarnya itu pecah. Syukurlah, takkan bersyukur orang Desa Talekoi tinan ulin. Ulin berbuah, masih dikasih kesempatan pusaka desa dan adanya satu-satu di hang Desa Talekoi. Ada ulin yang tumbuh di hang lingkungan tumpuk. Dan itu keluarga besar Bundar Talekoi minta dirawat. Itu baru kalau kamu tanam Pohon ulin ini, jangan kayak ditanam gini. di atas 200 tahun yang lalu. Ada Si tukang tanamnya entah kemana sekarang. Seperti itu. Mai kerasa, Ero. Nah, sampai sekarang datu munyang cicitnya sampai kita masih bisa melihat. Wiri kakak ulin. Kemudian puang hereng mulai Ero sampai sekarang takkan mana ngerti namanya tabu diet. Kan seperti Ero. Saatnya berbuat lebih banyak untuk melindungi pohon ulin, baik untuk kepentingan keanekaragaman hayati maupun untuk warisan sejarah masyarakat. Wajib menanam.